seorang anak namanya Anto, sekarang dia sudah punya anak satu, dia itu Islam. Hari itu saya kunjungan ke rumah sakit, karena ada seorang ibu yang sedang koma. Akhirnya ibu itu meninggal. Nah, waktu saya mau masuk ke kamarnya itu, Anto ini lagi nangis di depan kamar itu. Nah, ternyata dia ini anak angkat dari ibu yang sakit itu. Terus Roh Kudus bicara kepada saya tentang dia, saya nggak pernah kenal sebelumnya. Setelah saya doakan si ibu, lalu saya keluar, ya, saya lihat Anto ini. Ringkas cerita, saudara, Tuhan jamah hidupnya. Nah, sejak hari itu di rumah sakit dia jadi anak saya. Setelah ibu itu meninggal, dia nggak mau balik ke kampungnya, dia tetap tinggal di kota Nabire sampai hari ini. Sampai dia ketemu seorang menikah, saya urus pernikahannya. Sekarang dia jadi tim. Jadi saya bisa cerita, saya dapat dia di rumah sakit. Ini kisah ini. Betapa luar biasa dalam hidup kita kalau masing-masing kita bisa punya kalimat seperti ini. Aku dapatkan orang itu di sini, aku dapat orang itu di situ, dan sebagainya. Siapa pernah naik pesawat, sudah ketemu orang, naik tren, sudah ketemu orang, dapat itu. Mengerti? Nah, diharapkan semua saudara yang ada di The Bridge, sudah jadi jembatan itu, saudara bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya orang. Ya, lewat hidup kita. Yakni Onesimus. Ya. Mengenai anakku, nah lihat kata ini. Dia jadi anak, ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Nah, dari kata ini kita menyimpulkan rupanya dia pernah entah mencuri, entah salah apa, sampai dia masuk penjara. Maka itu berkata, dulu gak berguna bagimu anak itu, tapi sekarang berguna. Garis bawahi kalimat itu. Saudara, sebagai jembatan, kalau saudara menemukan orang-orang yang gak berguna, maka tanda pertama setelah kita jumpa orang itu, yang kita kenalkan dia kepada Yesus, maka dia harus jadi berguna. Amin kan? Harus jadi berguna setelah itu. Ini penting sekali. Saudara, itu kebanggaan dalam hidup saya. Hidup kami, suami istri, bagaimana melihat orang-orang gak berguna jadi berguna. Amin. Hidupnya luar biasa. Tadi sebelum mulai saya baru terima SMS dari Nabire, dari salah seorang kepala sekolah kami. Dia menceritakan, if you remember Jerry Paris, ya. Dia menceritakan kalimat yang bagus. Dia tanya, saya ada di mana? Terus dia mengatakan kata gini, warnai setiap orang yang amang. Dia mengenai saya amang itu papa dalam bahasa Batak ya. Warnai setiap orang yang amang temui dengan warna-warna surgawi. Seperti yang saya terima dari amang. Saya mengerti kata-kata itu. Dia merasa berguna. Waktu dia pertama kali ketemu saya, dia nggak punya masa depan, nggak tahu mau jadi apa. Sekarang dia jadi hebat sekali. Nah, saya bangga dengan itu. Terus tanggal 16 Januari yang lalu, saya ketemu orang Buddha, ya, di kota Tegal. Mereka suami istri hadir di pemberkatan pernikahan. Ternyata mereka itu sudah siap untuk cerai. Mereka berkata, ini kepergian kita bersama yang terakhir. Karena mereka menghormati yang kawin itu. Begitu mereka dengar firman Tuhan, Tuhan jamah mereka luar biasa. Kebaktian itu jam 10:30 pagi. Mereka berangkat dari Jakarta ke Tegal, tiba jam 6 pagi. Mereka sudah memutuskan tidak mau ikut pemberkatan. Alasannya 2. Jam 6 baru tiba, pasti capek. Ya, karena jam 6 baru tiba, capek. Yang kedua, kami bukan orang Kristen.
Tapi nggak tahu bagaimana istrinya usul. Kita akan menghormati dia yang menikah ini. Kita datanglah. Saudara, ternyata Tuhan jamah hidup mereka. Selesai pemberkatan, saya dipanggil mereka. Untuk mereka minta sesuatu. Mereka nggak bisa ngomong didoakan, karena nggak ngerti. Mereka minta sesuatu. Saya datang ke kamar mereka. Hari itu Tuhan pulihkan mereka, saudara. Nanti 20 Maret akan dibaptis. Satu keluarga, anak mereka yang pertama ikut juga. Dan tadi ini masih SMS dengan saya untuk tanya, pasti masih. Kami tiba tanggal 19 dari Amerika ke Belanda dulu, 19 sampai Jakarta, terus 20 baptisan mereka. Dan mereka berkata, sejak ketemu saya hari itu, jadi 16 Januari yang lalu, setiap hari Tuhan ngelawat mereka luar biasa. Saudara, kapan terakhir kali kita ketemu orang yang gak berguna? Dan begitu ketemu kita, mereka jadi berguna. Saya baca Alkitab 11 ini, bagus sekali kalimat ini. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Nah, perhatikan kalimat yang ini, saudara. Harusnya semua kita kalau ketemu orang yang rusak seperti apapun juga, kita harus akhirnya ngomong gini. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Kalimat apa masing-masing? Dia buah hatiku. Kalimat apa? New Living pakai apa? Aku tolong dilihat. Apa? My own heart. Yang lain ada kalimat apa lagi situ? My very heart. Ada yang lain? Yang beda terjemahnya? Ada nggak? Yang kita bahasa Inggris? Terjemahan apa itu? Ayat yang ke-12, kalimat terakhir. My very heart, my own heart. Dia buah hatiku. Ini yang mengagumkan sekali. Pakai terjemahan apa? 12 bagian terakhir. My very heart juga. Oke. Saudara, setiap orang yang jumpa Yesus harus mengalami perubahan yang luar biasa. Amin. Harus. Setiap orang. Ini yang terjadi dengan Onesimus. 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Saudara bisa bayangkan perasaan Paulus hari itu. Ingat di ayat berapa tadi kita baca? Dia sudah tua. Saudara, kalau dia sudah tua di penjara, bisa bayangkan mungkin malam-malam dia perlu air panas, mungkin malam-malam dia perlu ini, perlu apa. Sebagai gantimu, rupanya Filemon juga sering kunjungi Paulus di penjara. Karena Injil itu. Jadi, berat hati juga Paulus melepaskan Onesimus, tapi dia juga tahu diri. Gak mungkin anak muda di penjara terus gara-gara dia. Betul enggak? Egois sekali dia kalau begitu. Enggak mungkin dia supaya dia enggak dikenal, enggak dicap sebagai orang egois. Jadi Paulus minta supaya Onesimus diterima kembali. Ayat 17, ayat 14 maaf, ayat yang ke-14. Tetapi tanpa persetujuanmu, nah itu dia, Paulus gak mau maksa. Aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Amin. Sebab mungkin, saudara, ini kalimat yang sangat bagus buat saya. Sebab mungkin karena itulah Onesimus dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bagus nggak kata-kata? Di sini kita lihat setan kalah. Setan sempat merusak hidup Onesimus untuk dia jadi kriminal. Karena kalau enggak mungkin dia masuk penjara. Sayang nggak dijelaskan
Oke, kita nggak perlu tahu itu. Yang penting dia masuk penjara, pasti karena